أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ammar TV. Ammar TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baitul Mal Munzalah Indonesia, lembaga yang fokus pada kegiatan yang meningkatkan kemakmuran masjid, menjadikan masjid kembali menjadi pusat peradaban Islam, solusi kemaslahatan umat. Dimulai dari sebuah masjid kecil dalam gang, masjid yang terletak di sebuah wilayah pemukiman mayoritas warga non-muslim. Kami mengenalnya sebagai Masjid Kapal Munzalan Mubarokan. Baitul Mal Munzalah Indonesia menjadi mitra Ziswaf yang mengelola dana umat untuk mensejahterakan umat. Baitul Mal Munzalah Indonesia memulainya dari sebuah gerakan yang fokus pada kegiatan pendistribusian beras terbaik untuk sahabat yatim dan penghafal Quran, yaitu Gerakan Infak Beras. Gerakan Infak Beras kini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, berada di 78 kota, 23 provinsi. Jumlah tonase sudah mencapai hingga angka 610,4 ton beras, disalurkan ke 3.329 pondok pesantren dan panti asuhan. 231.434 sahabat santri yatim, penghafal Quran, dan fi sabilillah yang telah menerima amanah terbaik dari orang baik. Tak hanya kegiatan infak beras, kegiatan lainnya di Baitul Mal Munzalah Indonesia memberi kebermanfaatan untuk warga di sekitar.
Masjid Kapal Munzalan Mubarokan memberikan pelayanan terbaik kepada mustahik produktif, membahagiakan sahabat yatim dan penghafal Quran dengan segala macam kegiatan yang menyenangkan, memberikan hadiah terbaik, dan kegiatan lainnya yang mendukung dakwah fi sabilillah. Kegiatan tersebut dibersamai oleh para pejuang agama Allah yang dikenal sebagai Paskas, Pasukan Amal Soleh. Semua pergerakan ini dimulai dari masjid kami, baru mulai. Wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanal malikil quddus, subhana malikil mulki wal malakut, subhana malikil izzati wal azamah wal qudrah wal haibati was sultan wal jalali wal jamali wal kamal wal diyai wal alai wal kibriyai wal jabarut. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, yang sangat amat saya hormati para guru-guru di Paskas Bekasi, di insya Allah menjadi Baitul Mal Munzalan Bekasi sebentar lagi, BMI Bekasi kita menyebutnya. Kalau melihat suasana yang sudah serba ungu seperti ini, Masya Allah, saya jadi banyak memflashback gitu ya, berapa tahun yang lalu. Mungkin belum banyak yang berubah, belum ada kemajuan, namun hari ini Allah takdirkan, Allah besarkan gerakan ini di Bekasi, dan semua atas izin Allah, termasuk saya bisa sampai ke sini juga, sampai di titik ini juga kan atas izin Allah. Dan lagi-lagi makanya di awal tadi banyak saya membesarkan, kita sama-sama membesarkan asma Allah terlebih dahulu, nama Allah yang kita besarkan. Yang saya hormati ada Bang Ivan dari Munzalan, dari tim Pontianak BMI Pusat yang telah hadir membersamai kita di BMI Bekasi. Kemudian ada guru kita juga Ustadz Sifu Odas yang sudah membersamai. Kemudian ada Pak Sarman juga selaku orang tua asuh yang ikut membersamai, tak hanya di infak beras tapi di distribusi juga membersamai. Dan juga kawan-kawan Pak Adi selaku Branch Manager Baitul Mal Munzalan Bekasi yang sebentar lagi insya Allah diresmikan. Amin. Amin. Dalam rangka mempersiapkan diri. Kita kan mempersiapkan diri, betul nggak? Pak, atas izin Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sesuai tema yang disusung oleh tim konten kreator, bahwasanya saya diminta untuk mengisi ngapel. Ini ritual ngapel ini, pelajaran ngapel ini sudah terlaksana hampir 2 tahun ya. Yang awal-awal teman-teman Bekasi mungkin tahu ya, Pak Adi berapa tahun? 2 tahun apa setahun ya? 2 tahunan ya. Dari awalnya tidak ada kajian sama sekali, kita ketemu cuma 1 bulan sekali dulu ya. Sekalinya ketemu distribusi beras. Dan sekalinya distribusi beras masalahnya banyak banget. Dan setelah itu nggak pernah dibahas-bahas, ketemu lagi bulan depan. Itulah Paskas Bekasi di tahun-tahun awal. Maka memulai sebuah nama kajian berusung, kita ngeganti-ganti waktu ya, dari ba'da subuh di Masjid Darussalam, Cibubur pernah sulit didatangkan, pernah ke Masjid Baitul Jihad Kota Bekasi siang hari yang datang nggak banyak gitu kan. Tapi ini adalah pola, trial and error. Pola tadi perlu memang harus dilewati. Siapa yang paling jatuh duluan, siapa yang paling rasakan sulitnya duluan, nanti kedepannya dialah yang akan maju terlebih dahulu. Maka dari nama yang sebelum ngapel itu namanya, kalau mau tahu sejarahnya, dulu namanya karena kita meetingnya Rabu, jadi sempat namanya Rafathar ya. Rafathar itu bukan anaknya artis ya, Rafathar. Rafathar itu Rabu Fase Tarbiyah.
artinya terlalu berat gitu ya. Akhirnya ada nama ngapel, ngaji pelan-pelan, L-nya itu Selasa. Kita makanya di Istiqomah kan sampai hari ini, hari Selasa kan hari ini kan. Nah, itulah awal asal muasal sejarah ngapel di Paskas Bekasi, sehingga tetap mengistiqomahkan di hari Selasa. Tapi Allah alam nanti silahkan bisa, kalau memang udah nyaman di hari Selasa monggo, atau nanti diganti weekend atau dan sebagainya. Tapi yang penting kita tetap ngaji pelan-pelan, ngaji pelan-pelan, namanya juga ngapel, ngajinya pelan-pelan, nggak usah banyak-banyak, nggak usah cepet-cepet, pelan-pelan aja. Dan ketika namanya menjadi ngapel, ringan didengar, kemudian gampang dicerna, familiar di telinga masyarakat gitu ya. Ngapel apa? Konotasinya kan kayak agak kurang baik gitu, ngapel ya. Tapi justru itu yang konotasi kurang baik kita ganti jadi baik, malah bagus. Keren. Guru kita Ustadz almarhum Jeffrey Al-Bukhari pernah mengganti sebuah lagu yang konotasinya jelek jadi bagus banget. Yang konotasinya liriknya itu nggak bagus, tapi karena familiar lagu itu diganti sama beliau. Lagu apa tuh kira-kira? Nah, yang lagunya gitu ya. Diganti jadi Allah 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 ya Rasulullah. Allah 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 ya Rasulullah. Ah, itu kan lirik aslinya kurang bagus gitu kan. Tapi beliau ganti karena familiarnya dapat, tapi liriknya jadi bagus. Maka kalau saya boleh pesan nih teman-teman tim konten kreator yang hari ini yang muda-muda, pokoknya tim konten kreator ya, Bang siapa? Bang Tomo dan lain sebagainya. Kalau saya boleh saran, jadikanlah media yang lagi viral dipakai anak-anak muda sekarang, pakai media itu, ambil gitu kah akunnya, lalu kita bikin untuk berdakwah. Gitu. TikTok yang hari ini dipakai joget-joget oleh anak muda, kalau perlu kita pakai kontennya, tapi untuk berdakwah, diganti. Jadi kita harus memang punya pendekatan kolaborasi dakwah sedekat itu dengan masyarakat. Karena hari ini kita yang hari ini di angka berapa ton Paskas Bekasi? 12, sekian. Dan dengan peta kota Bekasi yang luasnya berapa hektar nih ya, kota Bekasi, dan pemudanya berapa ratus manusia di sana, dan banyaknya para pekerja dan sebagainya, maka saya meyakini bahwasanya teman-teman di Paskas Bekasi insya Allah bisa menggrab sebanyak-banyaknya teman-teman di pasukan amal soleh, karena kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri hanya dengan tim yang ini. Di luar sana masih banyak pemuda-pemuda yang mungkin kita nggak tahu sedang mencari jati dirinya dan sedang mencari Allah. Lalu kita hari ini yang sedang berada di jalan Allah, maka kita hari ini membuka peluang seluas-luasnya untuk mereka. Sebagaimana saya dulu juga saat sedang mencari jati diri di tahun-tahun 2014-2015, nggak tahu mau kemana gitu kan, mencari guru, lalu terpautlah hati di gerakan infak beras ini, dan saya meyakini ternyata gerakan ini membawa berkah, mau merangkup sebanyaknya orang-orang yang sedang ingin hijrah. Maka pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sesuai tema ingin menyampaikan tentang ngaji pelan-pelan kita, tentang dakwah, bagaimana episode dakwah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik wasallim wa karim ala hadan nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam. Abang kakak rahimakumullah, saya mau tanya sebelum saya mau bercerita. Episode mukjizat yang didapatkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak yang kita ketahui hari ini memunculkan heroik dirinya sendiri, heroik diri Nabi tersebut, sisi heroik kenabian yang memang beliau Nabi sebelum Nabi Muhammad nih ya. Ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad memunculkan mukjizatnya itu yang memang ditakdirkan, yang hari ini kita ketahui adalah memunculkan heroik dirinya, dan itu memang kuasa Allah mendapatkan heroik tersebut. Tahu heroik ya? Kemampuan hero gitu ya.
powerful, super, ya itulah. Tak kasih contoh Ibrahim, misalnya Bang Fani, tahu nggak mujizat Nabi Ibrahim apa? Kuat dibakar. Ceritanya kenapa beliau dibakar? Nabi Ibrahim melawan Namrud. Melawan Namrud apa habis ngancurin berhala-berhala pakai kapak tuh? Iya, gitu ya. Ibrahim dengan heroiknya, Nabi Ibrahim ini subhanallah ya, kakek moyangnya Nabi Muhammad yang nanti ada silsilah, karena tempatnya juga sama di Ka'bah. Melihat berhala yang banyak sekali, bahkan ayahnya Ibrahim itu pembuat berhala, dan Ibrahimnya adalah seorang nabi yang nanti di hari berikutnya Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Nah, ada satu kisah heroik Nabi Ibrahim adalah menghancurkan berhala dengan kapak, sehingga teman-teman yang ada kaum Quraisy di sana marah. Lalu tuduhan itu nggak lari jauh, pasti ke Ibrahim, karena cuma dia yang nggak suka dengan berhala. Tapi Ibrahim itu pintar, kapaknya ditaruh kemana? Ke berhala yang paling besar. Maka saat di sidang Ibrahim ditanya, siapa yang menghancurkan ini? Ibrahim menjawab, oh itu berhala yang paling besar, kan kapaknya di dia. Tapi kaumnya menjawab, oh mana mungkin berhala yang diam saja bisa menghancurkan yang kecil gitu. Lalu dijawab juga nama Nabi Ibrahim, lah udah tahu nggak bisa ngapa-ngapain, masih disembah gitu. Ya tapi itu tektokan sampai akhirnya Ibrahim diberi hukuman dibakar. Namun atas izin Allah, api yang menyentuh badan Nabi Ibrahim tidak terasa. Kunu bardan wasalaman ala Ibrahim, dijadikannya dingin dan menyelamatkan di badan Nabi Ibrahim. Heroik nggak kira-kira? Kalau kita hari ini mau nyoba, ada yang mau nyoba? Disiram bensin terus dibakar? Jangan nyoba-nyoba ya di sini. Itu kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Kemudian ada Nabi Musa alaihissalam. Salah satunya aja saya ngambil contoh-contoh. Apa mukjizat Nabi Musa, Bang Langgam? Yang apa tuh? Nabi Musa mukjizatnya apa? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Bang Agung mungkin? Tongkat. Ngapain tongkatnya, Bang? Membelah di keadaan yang sudah terhempit, di depan ada laut, di belakang dikejar Firaun, pasukannya banyak. Maka apa yang terjadi? Allah memerintahkan Nabi Musa untuk mengetuk tongkatnya, dan Nabi Musa itu dianugerahi oleh Allah punya kemampuan berbicara langsung dengan Allah, satu-satunya nabi yang diberi kemampuan untuk berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Musa untuk berbicara langsung. Nah, heroik juga gitu kan, mengetukkan, terus bisa bicara langsung. Saya ngasih contoh aja tadi, Nabi 1, Nabi 2. Lalu ada Nabi di antara 25 yang kisah hidupnya ini, kalau 24 yang lainnya mungkin banyak dengan ujian yang berupanya ujiannya kesulitan. Nabi Adam kesulitan, dari surga turun ke dunia. Nabi Ibrahim tadi dibakar. Tapi ada satu nabi yang ujiannya itu penuh dengan kenikmatan dan kekayaan. Nabi siapa? Sulaiman. Insyaallah. Jadi kekayaan itu ujian bukan? Ya. Ujian. Dan Nabi Sulaiman sudah membuktikan. Jadi ketika Allah memberikan pilihan kepada Nabi Sulaiman, diriwayatkan gitu, Nabi Sulaiman ditanya, mau milih harta atau milih ilmu? Jadi sempat dikasih pertanyaan itu sama Allah. Apa yang Nabi Sulaiman pilih? Harta atau ilmu? Cuman dua nih pilihannya. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Harta nggak dipilih. Tapi wasilah Nabi Sulaiman memilih ilmu, itulah yang Allah buka semua ilmu kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman bisa bicara sama binatang. Nabi Sulaiman bisa bicara sama bangsa jin. Nabi Sulaiman bisa ngasih perintah ke angin. Dan Nabi Sulaiman dikasih tahta kerajaan yang sama saja, dia memiliki kekayaan yang tiada tara. Cerdas ya Nabi Sulaiman. Coba kalau dulu milih harta, gitu kan. Jadi saya nggak punya ilmu, tapi karena Nabi Sulaiman
memilih ilmu, maka kekayaan mengikut. Makanya ini suatu kisah ibrah penting gitu. Kalau kita hari ini disuruh milih dua, Bang Hani, milih ilmu, milih harta. Oh, insya Allah. Yakin ya milih ilmu ya? Oh, dari contekan. Ya, itu dari nabi-nabi yang tadi saya kisahkan, teman-teman dan abang kakak sekalian, pola kepemimpinan dirinya, pola kepemimpinan mengasuh umatnya di zaman itu, pola ujian-ujian yang ada di zaman itu nggak seberat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Nabi Muhammad diturunkan untuk menyempurnakan, lagi-lagi menyempurnakan kitab-kitab Allah yang turun sebelumnya. Ada apa saja? Sebelum Al-Quran nih, sebelum Al-Quran ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Ini kitab-kitab suci yang juga dari sama diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Lalu Allah turunkan Al-Quranul Karim. Ini tadi makanya saya minta Al-Quran. Ini adalah mukjizat, salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang di dalamnya berupa wahyu Allah yang diturunkan dari Allah, wasilahnya malaikat Jibril, lalu sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dan yang saya ingin angkat tema pada hari ini adalah pernah disampaikan juga oleh guru kita, Ustadz Imam Ratrioso saat di ISP kemarin kan. Nabi Muhammad di era kepemimpinannya, di era zaman yang kita ketahui, kita banyak mengenal sosok-sosok selain Nabi Muhammad sendiri daripada di era tersebut. Contoh, kalau di era Nabi Musa, yang kita tahu siapa Bang? Antum tahu nggak? Selain Nabi Musanya, musuhnya Nabi Musa siapa Bang? Fir'aun lebih tepatnya. Kalau siapa nih Bang Sugeng? Kalau musuhnya Nabi Ibrahim siapa? Raja siapa? Raja Namrud. Nah, paling banter kalau saya tanya Nabi Musa yang dikenal selain di zaman itu Nabi siapa? Paling banter kita kenal musuhnya Fir'aun dan mungkin keluarganya, istrinya Fir'aun, Asia dan lain sebagainya. Nggak lebih dari 10 orang kita tahu di zaman itu. Kalau saya bicara Nabi Ibrahim, paling banter selain Nabi Ibrahim yang kita tahu Raja Namrud, dan mungkin nggak nyampe berapa banyak yang kita kenal. Dan nabi-nabi sebelumnya yang kita ketahui paling banter hanya nabi yang kita kenal, musuhnya dan beberapa sedikit keluarga. Tapi lihat di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak tokoh kita kenal di zaman beliau hidup. Banyak sampai detik ini. Artinya apa? Pola kepemimpinan di zaman Rasulullah tidak one man show. Apa? Tidak one man show. Tidak menunjukkan satu generasi, satu puncak. Tidak. Tapi yang kita angkat adalah beberapa tokoh. Memang menyempurnakan ya, sifatnya juga menyempurnakan Nabi Muhammad. Wajar kalau ajarannya hari ini sangat menyempurnakan. Maka jika hari ini kita mengenal di zaman Nabi Muhammad hidup, dia sudah menyampaikan, ada Uwais Al-Qarni ya, yang sudah membopong ibunya dari mana? Dari Baghdad kalau nggak salah, dari menuju Mekah gitu kan, yang jauhnya minta ampun gitu kan. Nah, orangnya belum ketahuan, nggak ada, tapi namanya sudah disebut kepada para sahabat. Artinya apa? Muhammad ingin mengangkat nama tokoh seseorang dengan kisahnya, maka kenal sampai hari ini. Di zaman beliau kita kenal lagi ada beberapa tokoh, makanya kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq. Musuhnya Rasulullah SAW siapa? Kita kenal banyak. Abu Lahab, Abu Jahal. Siapa lagi? Abu Janda nggak? Abu Lahab, ya Abu. Terus Indun, kemudian beberapa tokoh dan lain sebagainya. Kemudian sahabat-sahabat di zaman Rasulullah sampai budak yang kulit hitam gelam, yang derajatnya, mohon maaf ya, hari ini udah nggak ada zaman perbudakan, tapi dikatakan kalau itu bahwasanya budak itu di derajatnya, mohon maaf ya, seperti barang dagangan, bisa dijual beli manusia itu karena melihat kasta, melihat warna kulit dan sebagainya. Sampai budak kelam hitam, kita tahu tokohnya itu siapa namanya? Bilal bin Rabah. Luar biasa. Fase zaman tersebut mengangkat, kalau saya bilang, beliau mengangkat banyak tokoh di zaman beliau hidup. Termasuk setelah generasi beliau, setelah Nabi Muhammad wafat, lalu lahirlah ada, kita kenal namanya Khalifah
Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Dan di setiap generasi itu pasti ada sahabat-sahabat, kerabat-kerabat yang mana kita punya keahlian dan kepiawaian yang Allah kasih pada diri mereka. Dan akhirnya mereka dikenal namanya, bukan dikenal wajahnya. Zaman dulu nggak ada Instagram, nggak ada Facebook. Orang mau kenal muka. Hari ini kita kenal wajah, nama nggak dikenal. Tapi di zaman Rasulullah SAW, manusia dikenal itu karena amalan namanya. Bilal bin Rabah, kayak gimana wajahnya nggak bisa tahu kita. Kita cuma dikasih tahu fisiknya hitam, kelam, dan lain sebagainya. Dia sampai ditindih batu untuk tetap beriman. Tapi nama beliau sampai dikenang-kenang oleh kita hari ini. Maka apa hikmah teman-teman yang ingin saya gambarkan pada kesempatan kali ini? Jikalau Rasulullah SAW di zaman kepemimpinannya saja, di zaman beliau hidup, bahkan ditiru oleh generasi-generasi setelah beliau untuk mengangkat tokoh-tokoh lainnya, maka kalau hari ini kita berbicara untuk menggerakkan umat ini atau mengumpulkan sumber daya umat ini hanya terpaku dengan kemampuan diri kita, niscaya nggak akan mampu. Nabi Muhammad yang punya kemampuan saja mengangkat berjamaah, inilah spirit berjamaah. Makanya harus muncul tokoh-tokoh setelah generasi ini. Siapa yang melanjutkan? Nagri Suliman Ba'dana. Kalau bahasa dulu pelajaran itu, kita menanam untuk generasi setelah kita. Makanya konsep daripada Baitul Mal Munzalan atau daripada Paskas gitu ya, bergerak, menggerakkan, bertumbuh bersama. Karena ini sudah menjadi ajaran yang harus kita lestarikan. Jadi tidak boleh teman-teman terlalu asik seorang pemimpin di setiap organisasi apapun terlalu asik mengangkat dirinya sampai dia selalu yang muncul ke permukaan, sampai melupakan yang berperan penting di dalamnya situ. Makanya saya cuma mengandai-andai saja. Selama ini kayak flyer, misalnya di flyer yang muncul pembicara hari ini, foto saya misalnya ya. Nah, saya seumur umur ngikut acara gitu lah ya. Kan nggak pernah tuh ada sambutan MC-nya bilang begini. Selanjutnya yang akan berbicara di sini, yang kami hormati para pencuci piring yang ada di belakang sana. Kan nggak ada. Padahal mereka berperan penting mencuci piring itu. Yang kami hormati para pengepel lantai misalnya gitu kan, tapi mereka punya peran penting di situ. Maka kesempatan ini dalam rangka saya yang hari ini diberikan kesempatan naik flyernya, naik ke media sosialnya, saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwasanya yang paling berperan penting di kemajuan BMI Bekasi ini adalah tim teman-teman Bekasi sendiri. Antum yang ngangkul berasnya, yang ngecat temboknya, bantuin tukang gitu kan, yang ngotong pohon yang pertama kali tumbuh kayak hutan gitu sekarang udah hilang gitu kan. Nah, setiap pergerakan kecil teman-teman itu suatu saat pasti akan naik ke permukaan, dan saya meyakini bahwasanya setiap yang berperan di antara kita akan mempunyai kepentingan yang sama. Maka ada fase di mana tidak Bekasi itu dikenal oleh satrianya. Pak Adi naik sebagai branch manager, dan Pak Adi pun dalam waktu setahun 2 tahun harus sudah mempersiapkan kaderisasi berikutnya. Kita nggak tahu, umur di tangan Allah, semua di tangan Allah, kita punya Allah. Dan saat mengusahakan secepat mungkin, saat kita tidak ada, sistem yang harus berjalan, maka tidak boleh. Kalau bahasa Kiai Syukri ini, bahasa Kiai Syukri, dan Kiai Syukri itu dari ayah beliau, dari Kiai Imam Zarkasi, tak boleh pondok dikenal karena kiainya, atau saya bilang paskas dikenal karena ketua paskasnya. Nggak boleh. Itu saya menanamkan dalam diri saya pribadi ya. Makanya teringat betul saat sedekah Akbar Bandung. Ingat ya, yang berangkat ke sana siapa? Yang berangkat Mas Harwan ya, Mas Fani. Kita sedekah Akbar Bandung tuh tahun berapa ya? 2018 ya? 19 Februari ya? 19 Februari ya? Teman-teman pakai mobil Februari 2019, teman-teman berangkat pakai mobil, 2 mobil ya.
Dari sini datangnya H-2 apa H-1? H-2. Datang H-2, sudah standby di apa namanya? GOR, udah ikut bantu-bantu. Saya juga belum kenal ya. Kita belum kenalan ya. Orang Bandung soalnya nih datang dari Bekasi. tergrab akhirnya terpilih oleh Allah untuk datang. Teman-teman datang H-2, saya datang acara gitu ya, siang hari sebelum momentum pakai motor ketika itu. Apa yang mau saya ceritakan dari kisah Sedekah Akbar Bandung itu yang membuat diri hati saya banyak beristighfar dan bertasbih dan banyak berintrospeksi adalah saat saya sampai acara selesai gitu, doa bersama selesai, itu kan ada Bang Rendra, ada ini ya. Lalu kita nginep malamnya. Pas ketemu teman-teman di sana itu saya banyak ditepakin punggang saya, khususnya Bang Rendra gitu ya. Bro, kemana aja lu, kata dia kan, kata Rendra. Iya, kirain nggak dateng. Iya nih dateng pakai motor gitu kan, kata saya. Iya, biasalah datangnya terakhiran. Lalu apa kalimat Bang Rendra yang dia sampaikan ke saya itu, dan mungkin kata Bang Rendra sih, kata Bang Rendra, nggak cuma Bang Rendra doang, tapi teman-teman yang lainnya. Di 2019 Februari, teman-teman Pasca Selindo ketika ngelihat teman-teman Bekasi pakai kaos Bekasi, yang ditanya itu nama saya. Mana Ustaz Satria? Saya nggak datang. Sampai Rendra itu bilang, kesel gue sama lu, kok lu doang yang ditanya, gue kagak. Kata Rendra dari Bekasi kan. Maka saya mikir ketika itu, iya ya, ini Paskas Bekasi siapa yang dikenal gitu kan. Maka sejak itu saya berpikir, nggak boleh. Saya langsung mengintrospeksi diri saya. Oh iya, berarti selama ini yang muncul ke permukaan, yang dikenal Pasca Selindo, yang dikenal ini adalah hanya saya sendiri. Suatu saat saya bakal mati, teman-teman. Suatu saat saya bakal nggak tahu apa. Maka saya langsung berpikir, teringat filosofi dulu dipimpin Kiai. Oke, ini harus generasi. Nggak bisa yang muncul ke teman-teman ini hanya saya sendiri. Maka dalam cara Allah ya, semua ada diatur, settle banget. Allah itu mengaturnya, subhanallah, dengan berbagai macam kejadian, seperti tepat pada waktunya dan tepat pada tempatnya. Slep sekalian. Maka hari ini luar biasa, teman-teman. Kita sudah ditempatkan tepat pada skillnya masing-masing. Maka hari ini saya sangat senang, pertama ketika ngedengar Paskas Bekasi, di otak teman-teman Pasca Selindo atau siapapun itu tidak lagi hanya nama saya yang muncul. Harus ada nama teman-teman selanjutnya. Ada nama Bang Fani di jajaran admin, ada nama Bang Agung di jajaran konten kreator, ada nama Bang Langgeng di jajaran operasional, ada nama Pak Adi di jajaran komandan BM, ada nama Bang Arsat di jajaran komandan Paskas. Ini yang dinamakan generasi ngangkat organisasi. Saat kita sudah tidak ada, sistem ini harus tetap berjalan. Bahkan kita ada ataupun tidak ada. Bahkan eksekusi doa sebelum makan, SOP doa hafal? Saya belum tes satu-satu nih, jangan-jangan ada yang hafal. Itu jangan orangnya itu lagi kalau perlu. Harus giliran. Udah hafal, ganti yang lain. Udah hafal, ganti yang lain. Sehingga di setiap kegiatan semua mendapat giliran. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensuri tauladani kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika ada yang hari ini mengangkat nama dirinya, mengangkat kekuatan, ya semua berpendapat masing-masing ya. Maka tadi saya sampaikan, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga tidak salah. Nabi Musa juga tidak salah gayanya. Nabi Ibrahim juga tidak salah gaya dakwanya, menyesuaikan dengan namanya. Namun kita yang sebagai umat Nabi Muhammad, saya sih menyarankan hendaklah kita mengikuti cara dakwah, cara merangkul, cara menyebarkan agama Islam sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim, kakeknya daripada Nabi Muhammad tadi, ketika melihat berhala, beliau ngapain? Ngambil kapak, menghancurkan. Betul ya? Itu juga tidak salah Nabi Ibrahim. Cuman yang terjadi dampaknya ketika itu, kaum Quraisy adalah marah. Betul? Bergejolak. Sampailah Ibrahim dibakar. Lalu ribuan tahun berikutnya di tempat yang sama, di generasi kesekian dari Ibrahim, lahirlah Nabi Muhammad. Di tempat Mekah sama, bangunan yang dibangun Ibrahim masih ada. Beliau makanya di dalam at-tahiyat akhir kita mengucap apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Habis Nabi Muhammad ke Ibrahim memang.
Cuman di generasi cucunya atau di generasi Nabi Muhammad, pertanyaan saya, berhala masih ada nggak di sekitar Ka'bah saat itu? Saat Nabi Muhammad besar nih, saat mendakwahkan. Berhala di zaman Ibrahim ada. Berhala di zaman Muhammad ribuan tahun berikutnya, masih ada nggak berhala? Masih ada. Bahkan punya nama dan sangat terkenal namanya. Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan saya, pernahkah kita mendengar riwayat Nabi Muhammad mengambil kapak? Menghancurkan berhala-berhala? Bahkan saya pernah mendengar dari guru saya bahwasanya Nabi Muhammad, diceritakan ya, Sirah Nabawiyah, saking lemah lembutnya mengajarkan Islam dengan hikmah, merangkul Nabi Muhammad itu, walaupun beda keyakinan dalam bermuamalah itu berdagang gitu ya, tidak apa-apa kalau berdagang gitu. Tapi kalau dalam mengambil akidah keyakinan, tidak boleh. Jadi pernah diriwayatkan Ali bin Abi Thalib kecil itu berbelanja atau sedang ini tiba-tiba kebawa sama dia, apalah kalau bahasa sekarang, jimat lah ya, jimatnya gitu, lihat sama Nabi Muhammad. Oh, marah besar, apa ini? Wah. Nabi Muhammad marah kepada Ali yang masih kecil saat itu karena sudah melewati batas, karena bolehnya hanya bermuamalah, tapi tidak mengambil akidah. Nah, diriwayatkan bagaimana cara merangkul Nabi Muhammad adalah setiap datang waktu ibadah atau waktu sholat gitu ya, Nabi Muhammad itu mengetuk tenda-tenda kaum kafir Quraisy untuk berjalan bersama-sama menuju, kalau Muhammad menuju Ka'bah, yang mungkin masih kafir itu menuju ke berhalanya gitu. Tapi diambil momentum berjalannya, bareng-barengnya. Sehingga itu dilakukan sekali, 2 kali, 3 kali. Sampai orang kafir Quraisy itu bingung sama Nabi Muhammad. Ini siapa ya? Kok ada yang akhlaknya bagus? Padahal kan kita beda keyakinan, tapi dia mau gitu. Mengajak jalan bareng sampai akhirnya orang kan kepo gitu, kalau bahasa sekarang kepo, penasaran, akhirnya mengiyakan ajaran Nabi Muhammad. Oh iya, akhlaknya bagus kok. Akhirnya satu demi satu, sedikit demi sedikit beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak dihancurkan berhalanya, walaupun tidak diiyakan juga, cuman Nabi Muhammad lebih menjunjung akhlakul karimah. Maka Rasulullah pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bi'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan harta, bukan menyempurnakan agama. Sekali lagi, bukan menyempurnakan agama, tapi menyempurnakan akhlak. Karena kalau akhlaknya sudah bagus, cara pola berpikirnya bisa tasamuh, toleransi, bisa melihat bagaimana dulu zaman Nabi Muhammad hidup di tengah yang keadaannya Masya Allah minoritas sekali ya, melawan mayoritas, tapi subhanallah Nabi Muhammad tetap dengan akhlakul karimah. Bahkan kita semua pernah mendengar cerita yang sangat masyhur di zaman Rasulullah SAW hidup. Setiap Nabi Muhammad ingin sholat, ada yang melempar batu, bahkan kotoran, dilempar sekali, bahkan pakai kotoran onta. Oh, saya nggak kebayang gitu, ya Allah, gimana dakwahnya Nabi Muhammad ya di zaman itu. Sampai suatu ketika yang melempar itu tidak ada, dan dia mendengar kabarnya bahwa yang melempar itu sedang sakit. Kira-kira kalau kita yang jadi Nabi Muhammad dan kita bukan Nabi gitu ya, kalau kita yang ada yang nimpukin nih, setiap kita mau ke masjid jalan kaki itu di situ ada yang ngelempar pakai, maaf ya, kotoran kebo gitu. Ceprok sekali, 2 kali, 3 kali. Suatu ketika nggak ada yang mukul kita. Kita kan seneng, alhamdulillah bisa ke masjid. Terus kita dapat kabar yang mukul, yang biasa nimpukin kita pakai kotoran itu sedang sakit. Nah, kira-kira kalau kita manusia biasa ngedenger dia yang suka zalimin kita sakit, kita bilang apa? Walat lu, alhamdulillah. Kita bikin paling banter bilang gitu, karena saking ngerasa dongkol, akhirnya dibales lu sama Allah, gitu kan? Pasti paling enggak kita akan bilang akhirnya dibales lu sama Allah. Tapi lihat adab Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malah mencari, malah dia datengin mana yang sakit gitu kan. Dan gaya nyamperinnya itu bukan kayak orang jagoan gitu. Orang lagi sakit kita jagoan ya, kalah lah. Dengan penuh adab, dengan penuh bahkan memberi buah-buahan dan lain sebagainya. Sampai yang sedang sakit itu, si yang biasa mukuli dia dengan kotoran merasa takjub dan kagum. Ya Allah, orang yang suka aku lempari datang ya Allah.
Mungkin dalam hati dia dipikir, oh kayaknya gue mau dilempar nih habis ini banyak kotoran gitu kan. Ternyata enggak, kotoran itu dibalas dengan buah-buahan, dibalas dengan oleh-oleh. Lalu didoakan. Maka saat itu juga orang yang tadi ngerasa di titik puncak penuh salah, dia langsung beriman. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benar. Yang dibawa ajaran Muhammad ini benar. Seperti inilah ajaran Islam. Maka masuk. Dan kisah terakhir yang bahwasanya melangkup, bahwasanya Rasulullah sangat merangkul. Kita tahu sejarah tentang orang buta ya, yang biasa disuapi Rasulullah. Yahudi, buta, dan beliau disuapi itu sampai menjelang detik-detik wafatnya Nabi Muhammad. Ketika disuapi orang buta itu, karena buta ya, nggak tahu kalau yang nyuapin itu Rasulullah gitu. Sangat lembut nyuapinnya, sangat baik. Dan setiap disuapin, yang disuapin itu memaki, mencaci diri Nabi Muhammad. Muhammad itu rahib. Rahib itu penyihir. Muhammad itu tukang bohong dan sebagainya. Muhammad berani. Ya Muhammad ya kalem, subhanallah. Disuapin. Besoknya begitu lagi, disuapin begitu lagi. Sampai akhirnya sebelum wafat, Muhammad berwasiat kepada Abu Bakar, kalau saya sudah meninggal, tolong lanjutkan suapi pemuda Yahudi, kakek-kakek Yahudi tersebut. Maka wafat Rasulullah SAW. Dan kakek ini belum beriman, tetap aja ngejelekin. Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melanjutkan apa yang telah dipesankan Nabi Muhammad, dan dia pengen tahu apa sih yang selama ini. Maka disuapilah suapan pertama kakek tersebut, sama seperti Nabi Muhammad yang menyuapi kan. Ternyata si kakek ini sedang menggumam dan mengumpat tentang Rasulullah. Saya dengar Muhammad meninggal. Wah, sambil menjelek-jelekan ya. Biasa. Itulah balasan gini-gini. Lama-lama ini suapannya si Abu Bakar kan nggak sehalus Nabi Muhammad ya. Lama-lama cekrak gitu kan. Cekrak ya. Mungkin si kakek kok nggak kayak orang biasa yang nyuapin gitu kan. Maka akhirnya yang kakek buta tadi itu pun sadar akhirnya. Kamu bukan yang biasa menyuapiku. Lalu dijawablah oleh Abu Bakar, ya memang aku bukan yang biasa menyuapimu. Lalu kemana yang biasa menyuapiku? Nah, ya Abu Bakar menjawab, yang biasa menyuapimu adalah yang setiap hari engkau hina dan hari ini sudah wafat. Dialah Muhammad SAW. Masya Allah, kakek buta itu merasa salah, menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, berbulan-bulan aku disuapi, sampai aku terus memaki. Dia sama sekali tidak menunjukkan kekasaran. Kekasaran menyuapinya itu enggak. Padahal yang dihina di depan mukanya. Tetap aja, sedangkan Abu Bakar aja nggak tahan. Artinya, lewat kelembutan itulah orang buta tadi mendapatkan hidayah Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di sisi lain ada juga heroik Nabi Muhammad saat berperang, menang lawan beberapa peperangan, dan itu pun dia berperang saat memang kaum Quraisy yang sudah mengibarkan bendera perang terlebih dahulu. Itu pun ada tata cara adabnya, tidak boleh membunuh wanita, anak kecil dan lain sebagainya. Sangat hati-hati Islam. Maka abang kakak rahimakumullah, hari ini saya banyak mengucapkan hamdan syakirin gitu ya. Terima kasih kepada Allah, rasa syukur kepada Allah. Jadi Pak Adi, jika Paskas Bekasi atau BMI Bekasi ini nanti baik, maju, organisasinya bangkit dan sebagainya, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah bersyukur kepada Allah. Yang kedua, berterima kasih kepada timnya yang hebat, timnya. Saya udah nggak di sini, saya udah insya Allah memikirkan kota-kota lainnya. Artinya role model yang sedang dilakukan oleh Paskas Bekasi ini, mudah-mudahan saya doakan menjadi role model untuk teman-teman Paskas Jabodetabek lainnya. Karena kultur, budaya, masyarakat, SDM kita nggak jauh beda. Betul? Orang Bekasi geser ke Kerawang dikit, itu karakternya mirip-mirip tuh. Bekasi, Kerawang, Cikarang, lewatin situ tuh. Di Bekasi kan nggak ada pohon Bang ya? Adanya apa Bang? Puun. Ada puun. Banyak yang nggak ada di Bekasi tuh. Bahkan Ustadz Lukman pernah ke Bekasi itu, lalu dia bilang di hotel waktu saat presentasi apa, saya baru tahu ke Bekasi itu jarak berapa ratus meter saja sampai 2 jam. Kenapa? Macet.
Naik mobil, akhirnya turun pakai motor gitu. Ya itulah metropolitan. Urban ini begini, orang-orang urban beda sama mungkin orang-orang pribumi. Ahlul bait, ahlul balad. Orang-orang urban kita merantau datang ke tempat ini, tapi untuk menyatukannya juga perlu seni, perlu kepemimpinan yang maka saya menyatakan kalau misalnya kita hari ini banyak dianugerahi ya di tanah ini, maka guru saya Kiai Syukri pernah berpesan fi ayyi ardin tato anta mas'ulun an riayatiha. Coba ulangi. Fi ayyi ardin tato. Pelan-pelan ya. Fi ayyi ardin tato. Fi ayyi ardin tato. Sekali lagi. Fi ayyi ardin tato. Fi ayyi ardin tato. Nah. Ada yang bilang ardin, ada yang bilang arodin. Arodin itu tanah-tanah ya, di mana nanti kita pindah-pindah. Fi ayyi arodin. Nah. Mas'ul. Nah ini. Nah. Coba ikuti saya. Fi ayyi ardin tato. Fi ayyi aradin tato. Ardin itu tanah, kalau aradin tanah-tanah ya. Maksudnya tanah. Soalnya kita menginjak tanah. Fi ayyi aradin tato anta mas'ulun. Anta mas'ulun an islamiha. An riayatiha. Artinya di bumi atau di bilahan pijak kaki bumi manapun kamu berpijak, atau di bumi manapun kakimu berpijak, kamu bertanggung jawab. Fi ayyi ardin tato, kamu hari ini berpijak walaupun kamu orang Bandung kan. Orang Bandung kan Bang ya? Nginjek di mana? Bekasi. Saya juga orang Kebumen, orang Jawa suku saya. Tapi nginjak kaki saya di Bekasi. Maka kita nggak bisa bicara suku, kita bicara di mana tanah kaki kita berpijak. Kalau kaki kita berpijak di situ, maka fi ayyi ardin tato atau fi ayyi aradin tato anta mas'ul. Kamu bertanggung jawab, kita bertanggung jawab, saya bertanggung jawab an islamiha, pada keislamannya, an riayatiha, pada penjagaan daerah tersebut, pada keamanan daerah tersebut, pada kesejahteraan daerah tersebut. Riayah itu riayah bagian mengasuh, tentang kepengasuhan ya. Soalnya dulu di pondok riayah itu bagian pengasuhan. Riayah, jadi bisa an islamiha atau an riayatiha. Coba ulangi, 1, 2, 3. Bi aradin tato anta mas'ulun an islamiha an riayatiha. Artinya apa Bang Agung? Berpijak di situ kamu bertanggung jawab terhadap islamannya dan keamanan, kesejahteraan ya, dan sebagai riayah dan pengasuhannya. Di Bekasi hari ini kaki kita berpijak di Rawalumbu kantornya, bener nggak? Di jembatan berapa nih? 13. Maka di jembatan 13 ini orang-orang radius 1 km ke kanan, ke barat, ke timur, ke selatan, ke tenggara. Ini bener gak yang saya tunjuk? Nggak tahu lah ya. Yang penting mirip gitu. Itu radius 1 km bahkan 10 km harus tahu kalau di sini ada kantor. Harus tahu kalau di sini ada pergerakan. Harus mengerti kalau di sini ada sebuah pergerakan umat yang memang memberdayakan. Gerakan infak beras dan lain sebagainya. Dan sudah dilakukan ya, kalau saya lihat ya, sudah ngundang-undang, pernah ngundang ya tetangga-tetangga ya dalam momen itu apa Bang? Program tetangga baik, diundang, terus disuruh ngaji ya, terus diberi beras, diberi sebagai perkenalan.
Kenapa? Kita nggak bisa datang sering seliwar-seliwar mobil, motor dan sebagainya. Lalu tetangga nggak tahu ini gerak, ini ngapain rumah ini ya? Apalagi sekarang makin menonjol warna ungu-ungu ini. Wow, ungu-ungu keren gitu kan. Nah, maka tenarkanlahnya warna ini dengan sebuah kebaikan. Dari radius 10 km dari Rawalumbu, nanti nyampe radiusnya ke Bekasi Kota. Radiusnya nyampe ke Cikarang. Jauh banget dari Cikarang tuh kan. Cikarang, kita belum bicara Cikarang loh. Kabupaten besar sekali pemetaannya dan potensinya banyak banget. Maka kalau saya petakan Paskas Bekasi atau Gerakan Infak Beras Bekasi ini, mungkin yang di grab pasukannya, yang diangkat di Paskas ini baru 0,0 sekian daripada pemuda-pemudanya. Benar? Masih banyak di luar sana teman-teman yang belum tahu gerakan ini. Maka saya sangat amat berpesan, teman-teman, kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, kalau kita mengakui dan ini sudah dicontohkan oleh guru-guru kita di Munzalan Mubarokan oleh Ustadz Luqmanul Hakim. Beliau tak muncul sendirian dengan namanya. Beliau angkat Bang EN sebagai pimpinan selanjutnya. Lalu beliau angkat pula Bang Imam Mutakin sebagai direkturnya. Beliau angkat lagi banyak, termasuk saya yang kena angkat juga akhirnya. Dan saya pasti juga akan meyakini yang berada di posisi Tarbiyah Jabodetabek ini nggak saya sendirian, berat, nggak bisa. Suatu saat saya akan minta pertolongan Pak Adi, ada di jajaran ini gitu kan. Pak Adi berada di jajaran ini. Saya akan meminta Kang Rangga Bogor berada di jajaran ini. Maka Kang Rangga Bogor harus settle dengan setiapnya. Saya minta orang Jakarta berada di jajaran ini. Karena kenapa? Inilah bentuk bergerak bergerak, menggerakkan, bertumbuh. Nah, ini saya kan bertumbuh bersamanya. Jadi bertumbuhnya bareng-bareng. Yang hari ini episodenya mungkin masih di admin, masih dan sebagainya. Suatu saat nggak cuma admin eksekusi, tapi bosnya admin gitu kan, mimpin ratusan gitu. Jadi mentalnya begitu, sehingga nanti lahir cabang-cabang yang ada di Bekasi. Ini kan baru cabang 1 BMI Bekasi kan. BMI Bekasi cabangnya nanti kantor kayak begini, harus ada 10. Amin. Sama-sama Google bikin. Jadi pemetaan sampai tidak ada orang miskin di Bekasi, amin. Sampai nggak ada orang lapar di Bekasi, amin. Sampai Bantar Gebang itu gunungan sampah itu yang di sana, habis itu saja juga habisinnya. Sampai Bantar Gebang yang area sana, itu orang-orang di sekitarnya kita fasilitasi rumah yang bagus-bagus gitu kan. Ya, kalau hari ini kita bicara, hari ini kita hidup, ya iya, kita masih bisa dapat makan. Udara ini kita masih dapat, alhamdulillah bersih. Coba antum kebayang kalau nganter beras ke Pondok Bantar Gebang atau Baliklas. Jangankan beras, udara bersih aja mereka terjajah. Kita pernah meeting di Pondok Tunas Mulia, ya Bang Agung ya. Salahnya saya nentukan meeting di situ musim hujan. Tunas Mulia itu deket Bantar Gebang. Musim hujan, kebayang kan wanginya? Jadi pertama kali datang, aduh, 5 menit pertama terganggu gitu kan, 5 menit pertama. Lama-lama, lama-lama udah 1 jam, udah biasa saya kepikir gitu, ya Allah, saya 1 jam, belum 1 hari. Ini gimana yang dari lahir di sini gitu ya? Dan setiap musim hujan aromanya seperti ini, sampah bergunung-gunung seperti itu, masya Allah. Maka saya bilang, tak hanya beras yang mereka terjajah, nafas aja mereka terjajah. Maka kalau kita ingin membentuk sebuah generasi peradaban, fahami dulu tanahnya. Ini pesan guru saya sih. Saat saya ke Banten gitu bertemu kiai saya gitu kan, lagi di tempat dulu ngabdi di Darkolam, Gintung Balaraja. Saya menampaikan, Kiai, alhamdulillah saya dulu kan saya guru biasa di sana. Saya sedang berdakwah di luar, menjalankan ini. Saya ingat banget pesan beliau. Kalau kamu ingin dakwah ke sebuah daerah, pegang dulu tanahnya. Itu peribahasa. Kalau kamu sudah paham itu tanah liat, itu tanah gambut, itu tanah tandus, apa itu tanah gersang, nanti kamu ngerti treatment atau bahasa dia, nanti kamu ngerti cara berdakwahnya gimana. Jadi ngapain? Pegang dulu. Nah, udah ngambil tanah. Jadi jangan sampai tanah gambut itu kita tanami padi. Tumbuh nggak? Atau sebaliknya, tanah liat yang sangat subur ditanami padi, malah kita nggak tanam di situ. Karena karakter tanah, karakter daerah, karakter wilayah, karena ini negara Indonesia, maka cara dakwahnya juga mungkin punya pola yang berbeda-beda. Dan saat kita sudah paham pemetaan di mana tanah kita berpijak, fi ayyi ardin tato tadi,
kita sudah mengetahui durasi 10 km bahkan 100 km dari sini, nanti Allah sendiri yang ngebukakan. Caranya begini, caranya begini, caranya begini, deketin ini, deketin situ, deketin sana sini, plak plak plak, plak. Allah yang ngasih petunjuk. Maka saya bicara saat diamanahkan menjadi koordinator tarbiyah Jabodetabek ya, itu saya banyak nangis teman-teman. Allah, saya belum beres Kota Bekasi. Kayak gimana ya Allah? Kasih saya petunjuk, banyak-banyak munajat sama Allah, banyak-banyak sujud, banyak-banyak. Betul-betul bertumbuh netes, buktikan itu betul-betul. Karena ini amanah teman-teman, bukan sebuah prestasi ya kalau menurut saya. Ini amanah. Dan yang bisa menyebutkan itu prestasi atau tidak saat amanahnya berjalan dengan 100%. Tapi kalau di dalam perjalanan amanah ini ada yang tidak maksimal, maka Rasulullah SAW pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rasulullah pernah bersabda, kalian semua, kita nih, saya juga termasuk yang bicara di sini, adalah ra'in, pemimpin. Ra' itu dari kata ro'ayar'a sebenarnya. Ro'ayar'a itu kalau diartikan secara Indonesia lebih gamblang lagi ya, itu menggembala, penggembala. Ra'in. Ra'in itu penggembala. Jadi pemimpin lah, bahasa lebih elegannya pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Mas'ul apa nih? Sama kayak di sini kalimatnya. Mas'ul, apa mas'ul? Dipertanggungjawaban. Kalau diartikan mas'ul memang dipertanggungjawabkan. Tapi kalau diambil asal muasal kata bahasa Arab, ini dari kata-kata sa'ala. Sa'ala itu soal, pertanyaan. Jadi kalau mas'ul dipertanyakan. Jadi selain dipertanggungjawabkan, dipertanyakan. Jadi kita akan dipertanyakan. Selain contoh, di mana kakimu berpijak, kamu bertanggung jawab. Atau di bahasa lainnya, kamu akan dipertanyakan juga. Ngapain aja menginjak di situ, cuman makan tidur doang, apa bertanggung jawab? Maka begitu juga pemimpin. Selain dia memimpin, dia juga akan ditanya dan dipertanyakan di hari akhirat kelak tentang kepemimpinan. Maka Rasulullah wajar gaya pemimpinannya seperti itu. Dia sangat care sekali sampai nurun ke beberapa khalifah. Umar bin Khattab, sampai kita hafal semua kisah beliau. Apa Umar bin Khattab itu? Sampai belusukan gitu ya, sampai gendong gandum sendiri. Karena saat mau dibantu ditolong, Umar bin Khattab nggak mau. Karena apa? Saat itu bilang Umar bin Khattab, apakah kamu mau memikul bebanku nanti di neraka? Nggak mungkin kan di akhirat. Biarkan aku yang bertanggung jawab. Umar bin Khattab yang mikul sendiri. Ini adalah bentuk bahwasannya khalifah bukanlah sebuah prestasi, tapi amanah. Atau bahasa lainnya, pemimpin bukan prestasi, tapi amanah. Maka Pak Adi, Bang Agung, Bang Fani, Bang Rizky, Pak Sarman, dan kawan-kawan lainnya, ingat kita regenerasi. Antum kader selanjutnya, bukan karyawan di BMI ini, nggak ada karyawan. Pemimpin selanjutnya, saat saya nggak ada, saat Pak Adi nggak ada, yang melanjutkan antum, yang melanjutkan generasi, dan kita harus mulai sama-sama mempersiapkan. Mungkin kalau sekali dua kali boleh. Bang Agung saat ngambil video di jajaran kepala apa bang? Kepala ini bang, program ya, eksekusi di level pertama nggak apa-apa. Yang bikin, yang edit sendiri pertama. Nanti yang kedua masih sendiri, yang ketiga masih sendiri. Tapi yang keempat mulai ngajak Bang Tomo. Bang Tomo, sini deh. Saya mau ngedit, liatin ya. Nah, Bang Tomo kan nanti ngeliatin. Nih cara ngedit begini Bang. Mungkin dia pertama kali ngeliat nggak paham. Tapi karena besok yang kelima editing diajak lagi. Ngeliatin Bang gini. Oh dia diajak ngeliatin. Nanti editing video yang keenam mulai. Bang Tomo, udah dua kali kan ngeliat saya ngedit video. Nah sekarang pegang komputernya. Ane belum bisa Bang Agung. Pegang dulu. Ya udah pegang. Ya udah coba ente kerjain. Ane liatin. Nah Bang Agung posisinya udah ngeliatin. Bang Tomo yang ngerjain. Nanti editing video yang ketujuh. Udah. Bang Tomo sendiri yang ngerjain. Udah, Bang Agung udah nggak ngasih instruksi karena udah. Editing video ke-8 udah mandiri. Bang Tomo. Bang Agung udah nggak perlu ngedit. Tinggal pengawas. Pengawas itu yang dinamakan kaderisasi. Saya cuma ngasih contoh editing video. Jadi Bang Agung levelnya nggak hanya eksekusi saja. Begitu juga mungkin di jajaran Pak Adi sebagai Direktur BMI yang hari ini ketika mengerjakan masih nggak apa-apa ngasih contoh kan, butuh figur.
butuh uswah hasanah, dicontohin dulu. Yang mengerjakan sesuatu hari ini 1, 2, 3 masih sendiri. Nanti yang keempat diajak Bang Langgeng selaku operasional. Bang, gini, liatin ya. Oke. Yang kelima diliatin ya. Yang keenam mulai. Coba saya pengen lihat. Nah, nanti lama-lama ini adalah bentuk pola kaderisasi. Maka hari ini teman-teman, banyak beberapa pondok pesantren yang, kalau kita bicara pondok pesantren ya, surut apa ya, eksistensinya saat pimpinan pondoknya sudah wafat, meninggal, turun drastis, nggak ada lagi. Tapi ada juga pondok pesantren yang legalisasi kepimimpinannya itu gampang banget, tinggal slep, dan pondoknya itu semakin hari semakin tep maju, dipercaya. Karena kenapa? Karena nggak alfa kaderisasi. Dan kita tahu itu pondok sama-sama pondok apa gitu kan, pondok di mana tempat saya belajar juga dan sebagainya. Saat Kiai Sukri wafat dan sebagainya, pergeseran kepemimpinan itu gampang banget, nggak rame-rame, nggak sibuk-sibuk, tinggal set geser, anak masuk kelas seperti biasa. Bahkan karena saking mementingkan sistem teman-teman, saat Kiai Sukri wafat kan saya hadir ya, pemakaman jenazah seorang kiai gitu ya, tidak mengganggu, sekali lagi, tidak mengganggu jadwal masuk kelas para santri. Hebat. Santri tetap masuk kelas, jadi memakamin para tamu. Dan itu sudah berjalan dari zaman pemakaman ayahanda beliau tahun 85, Kiai Imam Zarkasi. Maka pernah disampaikan, andai kata dalam pengurusan jenazah seorang kiai sampai mengorbankan waktu anak-anak belajar dalam mengurus, maaf gitu ya, tahlilannya, dalam mengurus prosesinya dan sebagainya, mengorbankan hak anak-anak santri masuk belajar, niscaya Imam Zarkasi pun tidak ridho. Begitu disampaikan oleh pimpinan. Maka saya juga melihat saat kemarin saya melihat langsung ya, sosok yang melanjutkan beliau adalah, Masya Allah, kita dipenuhi itu tamu semua, santrinya kemana? Masuk kelas, orang ada belnya, teng-teng, masuk kelas mereka. Inilah yang dibentuk daripada sistem yang sudah kuat teman-teman. Maka nggak boleh dalam duka berlama-lama, dalam pergantian berlama-lama. Maka saya banyak berdoa saat saya 3 minggu di Pontianak tuh. Saya kan pergeseran itu kan dari Pak Adi ke Bang Ani. Saya di sana cuma banyak istighfar aja. Allah, mudah-mudahan Bekasi kuat ya Allah. Mudah-mudahan Bekasi aman dan mudah-mudahan Allah bikin kader-kader selanjutnya. Dan ternyata betul, alhamdulillah. Saat saya ke Pontianak, Paskas Bekasi naik dari 5 ton menuju 10 ton saat itu ya Pak Adi ya. Dan atas izin Allah dari 10 ton naik lagi 12 awalnya ya, 12 ton, dan paling banter 17 ton. 14-nya dari donasi, 2 tonnya dari Sijum ya. 2 tonnya dari Dr. Sulaiman ya. Dr. Sulaiman berkah beras ya, apa? Beras juara. 1 tonnya lagi dari Sijum. Lingkaran sedekah. Nah, ini kan kolaborasi, ngangkat bersama-sama. Itu yang saya senang teman-teman, ngerangkul. Jadi Masya Allah, saya doakan semoga Paskas Bekasi bisa ngerangkul banyak orang. Amin. Banyak komunitas di Bekasi ini. Amin. Angkat betul-betul teman-teman. Saya sangat senang sekali di Paskas Bekasi sudah merangkul baik Subuhan, ya, Dongeng Ceria, Kaiman, Sijum, terus PPA ya. Dan mau eksekusi kemana lagi Bang? Ustadz Ihsan, Pangkajian Cilengsi udah ngedeketin. Bekasi udah mau ngedeketin Pangkajian Bekasi belum? Orang-orang real yang hijrah itu ya, mohon maaf ya, banyak nano-nano di tangan mukanya gitu kan. Tapi siapa tahu mereka kalau diangkat suruh semangat gotong beras pasti semangat gitu kan. Kita nggak tahu amal ibadah mana yang diterima. Maka jangan-jangan karena kitanya yang kurang menyebar. Dan terakhir teman-teman, di kajian saya terakhir ada 5 pilar dakwah terakhir yang disampaikan oleh guru kita sering sekali, Ustadz Lukman Hakim. 5 pilar dakwah yang mana kalau 5-5-nya ini ada, maka bangkit negeri itu, bangkit kota itu, bangkit. Bahkan saya menyambil lebih sempil, gak cuma negeri, organisasi itu. Yang pertama apa pilarnya? 1, pemimpin yang adil. Karena pemimpin dikasih ujian dan amanah sama Allah berupa kekuasaan, maka kuasaannya harus adil. Yang kedua, ulama yang
ikhlas. Ulama yang soleh dan ikhlas. Karena ulama yang ikhlas diuji, diamanahkan oleh Allah berupa ilmu yang harus dipakai untuk membesarkan agama Allah. Jadi kalau pemimpin kekuasaannya harus adil, harus membesarkan agama Allah, maka ulama juga dituntut ujiannya dari ilmunya. Lalu yang ketiga, pengusaha yang dermawan, yang kaya raya dan lain sebagainya, karena memang Allah kasih ujiannya di harta, maka hartanya ditanya oleh Allah dan dipertanggungjawabkan untuk membesarkan agama Allah. Lalu yang keempat, pemuda yang kreatif. Ini teman-teman Paskas ini kan muda-muda gitu kan, pemuda kreatif. Kenapa? Karena memang pemuda dikasih amanah sama Allah kekreatifannya yang luar biasa ya anak muda kan. Maka Soekarno pernah bicara, berikan aku 10 pemuda. 10 aja katanya. Karena emang saking powerful dan semangat pemuda. Maka kalau pemuda kreatif diuji sama Allah berupa amanahnya itu, waktu, kecerdasan yang masih, nah itu diuji untuk membesarkan agama Allah. Dan yang kelima adalah doa anak yatim atau duafa atau mustahik yang ikhlas, mendoakan, atau anak yatim, mustahik atau duafa yang mendoakan. Kenapa? Karena memang kekuatannya, sekali lagi kekuatannya, amanahnya dari Allah, anak yatim, orang duafa, mustahik itu mustajab. Itu memang amanah. Makanya kalau kita lagi didoakan tuh, amin ya Allah, amin. Insya Allah makbul. Bener nggak? Lah kalau kita doa sendirian ya walau alam gitu kan. Karena mereka memang kekuatannya di sana. Lihat, 5 aspek itu kalau ada di Bekasi, kalau ada di sebuah negeri mungkin terlalu jauh lah bahasanya. Saya bilang aja lah lebih deket banget. Kalau kekuatan itu ada di BMI Bekasi, di Paskas Bekasi, maka powerful kekuatannya. Pemimpin yang pertama apa? Adil. Pemimpin yang adil. Imamun adil. Imam adil ini Masya Allah dipuji sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, ada 7 golongan yang nanti di hari akhir itu tidak ada naungan kecuali dia mendapat naungan, yang mana di hari itu tidak ada naungan selain naungan dia. Yang pertama, imamun adil, yang dikatakan itu pemimpin yang adil. Adil dalam apa? Pemimpin di sini adil yang bisa melihat potensi anggotanya, adil yang bisa memposisikan dirinya. Dan hari ini pemimpin itu ada di Komandan BMI. Kekuasaan wilayah BMI kan ada di Bang Arsad, Komandan Paskas. Betul? Imam adilnya ada? Ada. Maka yang kedua, ulama yang ikhlas. Tadi saya bahas dulu yang nomor 1. Kenapa harus adil? Karena amanahnya Pak Adi, amanahnya Bang Arsad atau siapapun yang hari ini pemimpin, amanahnya adalah kekuasaan. Kekuasaannya harus dimaksimalkan, powerful. Maka tadi di retorika kepemimpinan zaman Rasulullah saya menyampaikan, jangan sampai pemimpin itu terlalu menonjolkan dirinya sendiri atau terlalu menonjolkan orang lain sampai banyak kasih suruhan. Jadi yang betul adalah dia bergerak, dia menggerakkan. Dia ngasih contoh dulu, lalu dia ngegerakin orang. Nanti tumbuhnya bareng-bareng. Dia bertumbuh, yang diajak ngomong bertumbuh. Jadi itu yang pertama. Kemudian kalau ulama yang ikhlas, Masya Allah, di sini udah ada Ustadz Ihsan, betul nggak? Ada Ustadz Eko, setiap hari ngisi di sini kan? Ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Adi. Nah, ini ada Ustadz Wijayanto. Jadi di sini lengkap Bang Ivan. Ada Ustadz Wijayanto, ini Langgeng Wijayanto namanya. Di sini udah Ustadz Adi Santo. Jadi ulama yang ikhlas itu udah ada elemennya di Bekasi. Lalu pengusaha yang dermawan, Masya Allah, sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Sarman. Ya Allah, yang semoga kita doakan, semoga perniagaannya diberkahi Allah, dijauhi dari riba, diberkahi, dikayakan dengan cara-cara Allah. Ya. Karena memang ketika seorang pengusaha sudah menyadari bahwasanya hartanya adalah ujian dan untuk membesarkan agama Allah, maka dia nggak tanggung-tanggung. Dan itulah yang sudah dilakukan Pak Sarman dalam membesarkan ini. Lengkap nggak tuh 3 poin tadi? Udah ada? Udah ada kan? Pemimpin yang adilnya ada? Ulama yang solehnya ada, pengusaha dermawannya ada. Paskas Bekasi keren, udah ada semua. Di kota lain belum tentu. Makanya saya kasih bocoran. Baru yang keempat, pemuda yang kreatif. Bang, pemuda sekarang berapa Bang di Paskas yang udah banyak action? 10%. Kan masih kurang, sayang banget gitu kan. Nah, kalau pemudanya kreatif, nanti dahsyat, konten kreatornya dahsyat. Instagramnya keren, followersnya banyak, kekinian dakwahnya. Maka itu kan nggak bisa dipegang alih oleh saya gitu, atau Pak Adi yang mimpin itu. Harus pemuda kreatif. Maka teman-teman Paskas ini
kakak-kakak, abang-abang yang baru masuk gitu ya, ajak sebanyak-banyaknya. Ada anak ketua BEM kampus Bekasi nggak? Ada kan? Bang Tomo, Bang ketua BEM kampus apa? Maksudnya kalau walaupun antum bukan ketua BEM, siapa tahu ada kenalan, ajak Bang. Nanti dari satu ketua BEM ngajak tuh teman-teman kampusnya yang lain. Bergerak dan sebagainya. Maka 10, 100, gampang lah Allah datengin. Nanti kalau udah Allah kasih nih 100 paskas, tinggal kan kita bingung tempatnya mau taruh di mana ya? Penuh. Nah, nanti Allah kasih lagi tempat yang baru gitu. Mikirnya gitu. Jangan sempit dulu gitu ya. Jadi kayak kita waktu mau kedatangan beras, misalnya baru 17 ton aja sesek ya, sampai ke sini-sini ya. Ya, berarti nanti Allah datengin lagi rumah yang baru, kantor yang baru, gudang yang baru. Nah, terakhir deh yang kelima, anak yatim atau duafa mustahik yang ya insya Allah nggak diragukan lagi, namanya juga gerakan infak beras, anak yatimnya banyak, yang mendoakannya banyak. Ternyata 5 aspek tadi lengkap nggak di Paskas Bekasi? Lengkap nggak? Ya itulah mungkin kenapa Paskas Bekasi Allah izinkan sampai 17 ton. Kenapa Paskas Bekasi Allah izinkan mau transformasi jadi BMI. Dan sebentar lagi mudah-mudahan Allah takdirkan punya pondok gitu kan. Amin. Allah takdirkan punya masjid. Amin. Itu 5 pilarnya kuatin. Dan hari ini teman-teman yang ada di posisi mana, jangan rakus, jangan ngambil posisi. Kalau saran saya, jangan mau ngambil semuanya, 5-5-nya gue ambil lah, termasuk anak yatim gitu. Jangan, nanti kredit. Maka ambil satu posisi aja. Kalau Anda pemimpin, kalau antum pemimpin, maka posisikanlah sebagai pemimpin yang adil. Wilayah mata ngelihatnya jauh luas, visioner jauh. Karena namanya adil, maka saya harus adil melihat potensi-potensi yang masih terpendam. Angkat, naik ke permukaan, naik, maju, kasih panggung. Belum berani panggung, oke saya contohin dulu, saya yang maju di panggung. Nanti next, maju antum. Harus adil ngebaca, itu yang dimaksud adil. Selain adil mengambil keputusan, tapi juga adil melihat potensi yang ada di lapangan. Lalu begitu dan seterusnya. Maka teman-teman, kesalahan terbesar di Paskas Bekasi dulu saat saya yang memimpin, saya kan sebelum Pak Adi, ketua Paskasnya saya Pak Adi, karena saya mengambil 2 porsi sekaligus. Bener nggak? Saya diminta jadi pemimpin, di sisi lain saya diminta menjadi ulamanya. Sehingga keputusan antara memberi nasihat dan mengambil keputusan melihat itu suka nggak sinkron. Maka atas izin Allah, Allah berikan kesempatan, Allah berikan petunjuknya kepada saya, maka saya dimudahkan oleh Allah dan hari ini atas izin Allah tembok ungu sudah bisa nempel gitu ya di rumah Kak Yunita. Mana Kak Yunitanya nih? Alhamdulillah ya. Kita doakan semoga yang mewakafkan rumah ini diberkahi Allah. Amin. Disehatkan oleh Allah. Amin. Diberikan jodoh yang terbaik. Amin. Diberikan umur yang berkah. Amin. Yang melimpah. Amin. Dan ini adalah rumah orang tua beliau. Beliau menceritakan bapak ibunya yang sudah almarhum. Kita doakan semoga almarhum almarhumah mendapatkan pahala kebaikan. Amin. Dari setiap kebaikan yang kita kerjakan di kantor ini. Amin. Dari setiap kalimat-kalimat kebaikan yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang berada di tempat ini. Amin. Dari setiap tenaga yang keringatnya jatuh di lantai rumah ini. Dari setiap butiran beras yang berasnya nginap di rumah ini, dan wallahu a'lam, dari sekian banyak anugerah Allah kita doakan semoga almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah dan ditempatkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah teman-teman yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Itu kalimat yang artinya dahsyat banget teman-teman. Subhanallah, maha suci Allah, yang maha sucinya itu ada khalqihi, ribuannya, banyak dari setiap bilangan-bilangannya Allah, gak kehitung. Makanya tadi kalau saya cuma nyeritain kebaikan dari rumah ini aja, bisa sampai kita bahas sampai setiap kalimat, sampai setiap butir, sampai setiap keringat netes di tempat ini, dan masih banyak lagi gak kehitung. Kenapa saking gak kehitungnya? Suka-suka Allah. Karena apa? Ada khalqihi. Jadi sekian banyaknya makhluk-makhluk Allah, sebanyak itulah kebaikan-kebaikan yang tersampai. Banyak gak? Banyak. Warido nafsihi, dan tergantung ridhonya Allah, keridoannya dirinya Allah gitu, dirinya. Wazina ta'arsihi, dan sebanyak seluas arsnya Allah yang maha menguasai bumi dan seisinya. Wa midada kalimati, dan setiap banyak hikmah-hikmah dari penciptaan dunia ini. Maka dikatakan kalau pohon itu dijadikan pena, tinta lautan itu dijadikan tinta, suruh nyatet nih satu-satu.
niscaya nggak cukup gitu ya. Ini tinta paling berapa gitu kan. Tapi kalau lautan, Samudra Pasifik aja berapa ya? Itulah teman-teman, saya mendoakan semoga di kalimat terakhir ini kita berdoa bersama-sama, semoga Allah takdirkan kita yang hadir di tempat ini diridhoi Allah, diberkahi setiap urusannya, dimudahkan setiap masalah dalam hidupnya, diberikan jalan terbaik dalam setiap urusannya, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Shiratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna waj'al ahlana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i syarri wa dhair. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairal munzilin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuman wa tafarruquna ba'da hadha tafarruqan ma'suman. Allahumma rabbana nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Wahai Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan sayangilah kedua orang tua kami, baik yang masih ada di dunia maupun yang telah Engkau panggil terlebih dahulu ya Allah, sebagaimana mereka berdua menyayangi kami sewaktu kami kecil ya Allah, sebagaimana mereka berdua menyayangi kami sewaktu kami masih anak-anak ya Allah, sebagaimana mereka berdua banyak memberikan perhatiannya kepada kami saat kami masih belia ya Allah, sebagaimana mereka banyak sekali tersusahkan atas kesalahan kami, sebagaimana mereka banyak sekali mengorbankan waktunya, umurnya, tenaganya untuk kami ya Allah, maka muliakanlah mereka ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami kecil ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami yang hadir di tempat ini ya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, sebagaimana kami berhajat dulu saat kecil masih di sekolah ya Allah, sampai akhirnya Engkau takdirkan kami di usia yang saat ini ya Allah. Di antara kami ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun ya Allah. Hari ini tetaplah kami adalah anak ya Allah bagi orang tua kami ya Allah. Maka takdirkanlah kami ya Allah jadi anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tua kami ya Allah, baik mereka yang masih ada di dunia maupun yang mereka sudah tiada ya Allah. Ya Allah, jadikanlah jamaah ini jamaah yang Engkau sayangi ya Allah, yang saat kami berpisah dari jamaah ini tetap Engkau jaga dalam lindungan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah Paskas Bekasi ini ya Allah yang sebentar lagi akan diuji naik level menjadi Baitul Mal Munzalan Bekasi ya Allah. Engkau kokohkan ya Allah perjuangkannya ya Allah, Engkau kuatkan kaki-kaki dakwahnya ya Allah, Engkau luruskan niatnya ya Allah, Engkau jaga selalu semangatnya ya Allah. Jadikanlah kami para pejuang ini ya Allah, hingga para pejuang di agama-Mu ya Allah, Engkau anugerahi kekuatan, Engkau anugerahi keistiqomahan, Engkau anugerahi kesehatan, Engkau anugerahi semangat yang terus berjuang ya Allah untuk membesarkan agama-Mu ya Allah, di jalan menyantuni anak yatim, fakir miskin dan duafa, dan juga para penghafal Quran ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah kami, jagalah hati kami, jagalah niat kami dari awal untuk datang ke tempat ini untuk terus membesarkan agama-Mu ya Allah, karena kami meyakini ya Allah di hadapan kami banyak sekali ujian-ujian, cobaan-cobaan yang kami pun tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini ya Allah. Sadarkanlah kami bahwasanya setiap keburukan adalah ujian, begitu pula setiap kebaikan ya Allah adalah ujian ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur ya Allah. Jadikanlah setiap hari kami menghirup nafas-Mu semakin hari semakin bahagia yang kami dapat, semakin hari semakin ketenangan yang kami dapatkan, semakin hari semakin kebahagiaan yang kami dapatkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia ya Allah, dan juga kebahagiaan kelak nanti di akhirat ya Allah.
dan jagalah kami, jagalah kedua orang tua kami, jagalah saudara-saudara kami, jagalah Paskas Bekasi ini ya Allah, jagalah seluruh orang yang pernah melihat kami, mengenal kami, menyayangi kami dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Syaitan rajim. Bismillah. Doa ya nasta'in. Allah Subhanahu wa taala hanya mewasilah dari lisan saya, namun jika ada yang kurang baik, ada yang menggurui, ada yang kurang diterima di hati, ada yang mungkin ngeganjel dan kurang pas, saya mohon maaf. Dibukakan pintu sebesar-besarnya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena murni dari kedoifan ilmu yang saya miliki dan juga kefakiran ilmu yang saya miliki. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup ngapel kita ngaji pelan-pelan di Paskas Bekasi ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.